Cinta pertama Rania. Apa yang salah? Apa begini cara kerjamu? Hati Rania belum tenang karena gebrakan meja. Ditambah lagi sekarang dia harus melihat berkas-berkas berserakan di lantai karena baru saja dilempar oleh seseorang yang barusan bicara. Kaget dirinya. Ini masih jam 9 pagi, dia sudah kena marah. Selama Rania bekerja di Like Up, dia tak pernah membuat kesalahan dan semua yang pernah menduduki kursi CEO di sana pasti tahu kalau kerjaannya sangatlah rapi dan tidak pernah ada masalah dengan mereka. Tapi saat ini berbeda. CEO baru di perusahaan itu tampak marah dan kecewa berat dengan hasil kerjanya. Rania tidak tahu salahnya di mana. Dia merasa sudah melakukan sebaik mungkin dan mencatat semuanya dengan sangat rapi. Tidak ada yang terlewat satupun. Tapi, apa yang membuat pria itu tidak puas dengan kerjanya? Maaf Pak Reza, bisa tolong Bapak beritahukan pada saya di mana yang kurang? Kau punya otak tidak? Hentakan yang membuat Rania lagi-lagi diam dan tak berani memandang wajah pria yang kini duduk bersandar di ergonomik chair-nya. Masalah seperti itu saja harus aku yang memberitahukan di mana letak kesalahannya. Cih. Rania memang betul-betul tidak tahu di mana kurangnya yang membuat pria itu tidak puas. Rania melakukan hal yang sama dari tahun ke tahun dan tak pernah membuat kesal bosnya. Haruskah dia menelpon semua bosnya yang dulu untuk menunjukkan kepada CEO barunya ini kalau semua yang dilakukannya sudah sesuai dengan desk job? Baik Pak, saya akan mengecek lagi semuanya dan saya akan memberikan laporan yang baru. Setengah jam lagi rapatnya. Aku ingin laporan itu 1/4 jam lagi sudah ada di mejaku. Berkas yang dilaporkan oleh Rania itu tebalnya 25 halaman. Kalau dia ingin tahu di mana saja letak kesalahan yang dibuatnya, maka Rania harus membaca ulang semuanya. Dan dia hanya diberikan waktu 15 menit. Apakah orang di hadapannya itu sakit jiwa? Rania memilih mengangguk saja dan sesegera mungkin mengumpulkan semua berkas-berkas dalam berceceran itu tanpa ada yang membantunya. David, asisten Reza, hanya memperhatikan saja, sedangkan bosnya memang seakan tidak peduli. Bagaimana dengan laporan State of Efficiency Strategy dan Efficiency Backend untuk teknik digital yang kemarin David? Rania belum keluar dari ruangan itu dan masih mengambil lembaran-lembarannya. CEO baru di perusahaannya sudah bicara lagi dengan asistennya dan membahas yang menjadi pertanyaannya dalam rapat kemarin. Rania tidak tahu harus menangis atau tertawa melihat ini. Orang yang di hadapannya memang benar-benar headless. Rania jadi setuju dengan apa yang dipikirkan semua karyawan di sana. CEO baru sepertinya memang tidak memiliki hati dan hidup bagaikan robot yang dari jam ke jamnya cuma berdasarkan schedule dan membahas pekerjaan yang tidak ada habisnya. Tapi Rania tidak peduli dengan itu. Dia harus segera menyelesaikan semua urusannya ini. Di mana letak kesalahan yang dibuat? Setelah keluar dari ruangan CEO, Rania duduk di mejanya dan mulai memperhatikan lembar demi lembar laporan itu. Apa yang salah? Kepalanya berdenyut karena memang semuanya sesuai dengan standar yang sudah dibuat oleh perusahaan mereka. Tak ada satupun yang kurang. Jadi apa yang harus diperbaiki? Sedangkan waktu terus bergulir, tapi Rania belum tahu juga di mana letak kesalahannya. Apa kau bekerja dengan perasaanmu? Sentak bosnya. Kemana logikamu? Masalah seperti ini saja kau tidak tahu di mana letak kesalahanmu. 1/4 jam sudah berlalu dan David sudah memanggil Rania untuk kembali ke ruangan bosnya. Kalimat itu menghujam dalam relung hati Rania. Dia masih tak tahu di mana kesalahannya. Ya, Rania yang mengaku jujur kepada CEO baru dan arogan itu. Dirinya memang benar-benar buntu. Tapi kenapa lagi-lagi pria itu menyalahkannya karena bermain perasaan?
Rania tak sama sekali bermain perasaan. Kenapa dia menduga begitu? Maaf Pak, saya sudah berusaha profesional di sini. Berusaha? Berarti kau belum profesional? Lagi-lagi suara gebrakan meja dan kertas itu pun disebar oleh Reza, membuat Rania terhenyak. Apakah ini adalah akhir dari karirnya di perusahaan itu? Tak bisa. Rania tak bisa membayarkan ini menjadi akhir dari kesempatannya untuk berkarir di sana. Dia masih membutuhkan uang itu. Kalau dia dipecat dari sana, akan sulit lagi mendapatkan pekerjaan yang setimpal bayarannya dan semua fasilitas yang didapatnya sekarang. Rania tak mau memikirkan dirinya yang tanpa pekerjaan. Maaf Pak, saya di sini sudah berusaha untuk profesional, dan saya juga menanyakan pada Anda di mana letak kesalahan saya barusan. Rania tadinya sedang menunduk, tapi karena tak sabaran, dirinya menatap Reza eye to eyes. Sudah cukup Rania merasa takut dan khawatir. Ada sesuatu yang harus dikhawatirkannya lebih. Karena itulah, kita di sini kerja tim Pak. Saya adalah bawahan Bapak, dan Bapak atasan saya yang tertinggi di perusahaan ini. Bapak adalah pemimpin di sini, dan saya tadi sudah mengatakan pada Bapak kalau saya tidak tahu di mana letak kesalahan saya. Di meja saya, tadi saya juga sudah berusaha mencari di mana letak kesalahan saya. Tapi saya tidak menemukan karena semua yang saya tulis di sana berdasarkan pengalaman kerja saya di perusahaan ini. Dari tahun ke tahun, saya melakukan hal yang sama, dan saya yakin sekali tidak ada yang kurang di sana. Lalu, bukankah sebagai seorang atasan yang tahu di mana letak kesalahan bawahannya, akan lebih baik jika Bapak memberitahukan pada saya, agar kedepannya saya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Rania menjeda sebentar untuk membuang nafasnya. Jika Anda seorang pemimpin yang profesional, maka Anda akan mencoba untuk membantu kami, membiarkan kami belajar dengan cara yang lebih baik, tidak dengan memaki-maki dan memarahi kami. Karena kalaupun kami bekerja baik, ujung-ujungnya Bapak sendiri kan yang akan mendapatkan pujian. Tapi bagaimana jika tim Bapak bobrok? Apakah dengan mengganti orang lama dengan orang baru itu akan menyelesaikan semua permasalahan di perusahaan ini? Rania sejatinya adalah seorang gadis yang memang ingin mencari aman dalam bekerja demi anaknya. Tapi saat ini dia sudah terlalu muak dan ingin berjuang untuk membela dirinya itu. Rania tidak terima jika dimaki-maki seperti tadi. Pantas saja perusahaan ini bangkrut dan hasil data menunjukkan kemunduran dari tahun ke tahun. Staf perusahaannya saja bodoh semua begini dan tak berkembang. Bukan mendapat jawaban yang diinginkannya dari bosnya, Rania justru melihat pria itu berdiri dan sudah meninggalkan kursi kebesarannya setelah bicara seperti tadi. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Rania meringis pelan ketika pintu sudah ditutup dan dirinya tinggal seorang diri di sana. David sudah pergi meninggalkan ruangan itu juga dan mengikuti bosnya ke ruangan rapat. Sedangkan Rania kebingungan. Haruskah dia ikut ke ruangan rapat dan menjadi notulen dalam rapat tersebut? Bukankah statusnya sebagai sekretaris CEO Like Up harus melakukan itu? Tapi kenapa pria itu pergi begitu saja? Ataukah Rania disuruh mencari lagi semua kesalahannya dari kertas-kertas yang disebar di seluruh ruangan itu dan tak perlu ikut rapat? Atau dia harus bergegas ke sana sekarang karena bosnya sudah pergi duluan? Kepala Rania berkedut dengan pilihan yang belum jelas itu. Apa yang harus dipilih Rania? Apa yang mau kau lakukan di sini? Rania akhirnya mengambil keputusan merapikan semua lembaran kertas yang berserakan itu, lalu menyusul bosnya ke ruang rapat. Tapi di hadapan banyak orang yang sudah berkumpul, Rania yang datang terakhir justru diberikan pertanyaan itu oleh sang CEO baru, dengan ekor matanya yang melirik sangat tak bersahabat. Saya mau ikutan rapat, Pak. Jawaban itu tentu saja refleks diberikan oleh Rania, karena memang apalagi yang ingin dilakukannya di ruangan ini kalau bukan ikut rapat. Memang aku menyuruhmu untuk ikut rapat. Untuk pertama kalinya,
Rania dipermalukan di depan para manajer Like Up. Dia adalah karyawan dengan 0 kesalahan. Tak ada yang berani merundungnya, dan semua tahu bagaimana kinerjanya yang tidak pernah ada cacatnya selama ini. Tapi saat ini lihat bagaimana Reza berhasil membuat Rania tak bisa bicara apapun, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Maaf Pak, saya permisi dulu. Rania yakin kalau dirinya tidak diperlukan dalam ruangan itu. Apa pekerjaanmu di perusahaan ini? Tapi saat tangannya memegang handle pintu hendak keluar, Rania mendengar lagi sebuah pertanyaan yang Rania yakin sekali ditujukan untuknya. Saya sekretaris dari CEO Like Up. Di mana bosmu? Bos saya, Pak Reza Fetzer Kort, ada di dalam ruangan rapat ini dan baru saja memberikan pertanyaan pada saya. Ya tak salah dong jawaban Rania ini. Sungguh dia tidak paham apa lagi yang ingin dilakukan Reza. Apa tugas sekretaris saat bosnya sedang rapat? Mencatat semua hasil rapat. Lalu kau mau kemana?